Selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 91. Randy mengikuti kemana bosnya pergi. Sampai di suatu tempat yang menurutnya aman, Rehan menghentikan langkahnya. Bicaralah, Tita Rehan. Baik Tuan, sepertinya kita harus menyelidiki rumah peninggalan orang tua Nyonya Anissa. Siapa tahu ada CCTV atau barang bukti lain di sekitar rumah orang tua Nyonya, ujar Randy. CCTV, saya rasa di rumah itu tidak akan ada CCTV, tapi kita bisa coba mencari bukti lain di sana, ujar Rehan. Itu kendalanya Tuan, Pak Arya bilang kalau rumah peninggalan orang tua Nyonya sudah dijual dan ditempati oleh orang lain. Itu akan membuat kami kesulitan mencari buktinya karena bisa jadi orang yang membelinya sudah membuang atau mengganti semua yang ada di rumah itu. Tita, Randy, kamu yakin rumah itu dijual? Tanya Rehan. Kami belum mengeceknya langsung Tuan, itu semua dari penuturan Pak Arya, jawab Randy. Sepertinya kita harus mengeceknya langsung ke sana, tapi kalian jangan gegabah. Untuk masuk ke dalam rumah itu kita harus membawa Anissa. Kalau kita ke sana tanpa Anissa, bisa saja kita dikira orang jahat di sana, ujar Rehan. Tapi sepertinya kalau menunggu Nyonya sembuh akan memakan waktu yang sedikit lama Tuan. Biar saya utus beberapa orang untuk memantau rumah itu. Bagaimana Tuan? Usul Randy. Boleh juga, tapi akan sangat berbahaya jika kita mengintai rumah itu dengan orang-orang kita. Kita harus mencari seseorang yang memang penduduk desa itu agar tidak membuat kecurigaan pada warga sekitar, ujar Rehan. Biar saya yang mengurusnya Tuan, itu masalah yang kecil untuk saya, ujar Randy. Cari orang yang benar-benar bisa dipercaya agar dia tidak menjadi bumerang buat kita, Rehan. Siap Tuan, kalau begitu saya pamit, ucap Randy yang hanya diangguki oleh Rehan. Rehan memutuskan untuk kembali ke kamar rawat istrinya. Saat masuk ke dalam kamar sang istri, Rehan melihat istrinya masih belum tidur. Sayang, kok belum tidur? Tanya Rehan lembut. Mas dari mana? Tanya Anissa. Dari depan saja. Randy memberitahu urusan kantor, ujar Rehan berbohong. Mas yakin gak mau jujur sama aku? Tanya Anissa lagi. Jujur bagaimana sayang? Aku udah jujur sama kamu, ucap Rehan lembut. Ya sudah, kalau gak mau cerita, aku gak maksa, ujar Anissa yang langsung memalingkan mukanya ke arah lain. Rehan berpikir bagaimana kalau sebenarnya Anissa melihat kejadian yang baru saja terjadi di kamarnya. Bagaimana kalau dia hanya berpura-pura tidak melihat hanya untuk mengetes kejujurannya. Rehan mengembuskan napas kasar, dia mendekati istrinya yang merajuk itu. Kamu melihat kejadian itu? Tanya Rehan lirih. Menurutmu, siapapun yang sedang tidur pasti akan terbangun saat mendengar suara gaduh di sampingnya. Bagaimana mungkin aku nggak terbangun? Kalau saja aku nggak ingat lagi di rumah sakit, mungkin aku udah teriak, ucap Anissa. Maaf, aku nggak bermaksud membohongimu. Aku hanya nggak mau ini berpengaruh pada kesehatanmu. Aku ingin kamu cepat sembuh, ujar Rehan lirih. Aku sudah sembuh, lagian cuma luka kecil, harusnya hari ini aku sudah di rumah. Jadi kejadian seperti tadi gak akan terjadi, ujar Anissa. Aku minta maaf, ucap Rehan. Aku yang harusnya minta maaf. Maaf karena kehadiranku membawa banyak masalah dalam hidupmu, ucap Anissa riri. Anissa menundukkan kepalanya tanpa berani menatap mata sang suami. Hei, ini bukan salahmu. Aku yang minta maaf karena membawamu ke dalam masalahku. Mereka mengincarmu karena kamu istriku. Aku minta maaf, seharusnya aku mengikuti saranmu agar tetap menyembunyikan pernikahan ini. Rehan menangkupkan kedua tangannya ke wajah Anissa. Sudah, di sini aku yang salah. Aku yang harusnya minta maaf padamu, ujar Rehan lagi. Bagaimana orang itu? Apa dia udah dibawa ke kantor polisi? Tanya Anissa. Kamu gak perlu memikirkan dia. Udah ada Randy yang mengurusnya. Lebih baik sekarang kita tidur lagi ya. Ini masih malam. Kita bisa membahasnya besok lagi. Tapinya Rehan, jangan sembunyikan apapun dari aku Mas, ujarnya. Ya sayang, aku janji gak akan menyembunyikan apapun lagi dari kamu. Sekarang kita tidur ya, pinta Rehan lagi.
Anissa menurut, dia membaringkan tubuhnya seperti semula, sedangkan Rehan ikut membaringkan tubuhnya di samping sang istri. Pagi harinya, sebelum berangkat ke sekolah, Cecil datang ke rumah sakit terlebih dahulu untuk membawakan pakaian dan juga makanan untuk sang kakak. Namun betapa terkejutnya saat dia membuka pintu dan melihat kedua kakaknya yang masih tertidur, pulas dengan saling berpelukan. "Oh my god, romantis sekali kalian berdua," ucap Cecil Riri. Dia mengambil ponsel di dalam tasnya dan memotret kedua kakaknya itu. Dia mengambil beberapa foto mereka berdua dari berbagai sisi. "Wah, posisinya pas banget. Ini kalau dibuat story pasti bakal rame nih," gumam Cecil. "Aku simpen dulu ah, nanti aku kirim ke ponsel Kak Ray. Pasti dia suka dengan foto ini," gumamnya lagi. Cecil menyimpan kembali ponselnya ke dalam tas, lalu dia mendekati sang kakak dan membangunkannya. "Kak Ray, bangun, udah siang," ujar Cecil. Rehan langsung terbangun kala mendengar suara adiknya. Begitupun dengan Anissa yang juga ikut terbangun. "Maaf kalau aku mengganggu tidur kalian, tapi aku kesini cuman mau nganter makanan sama bajunya Kak Ray," ucap Cecil sembari meletakkan paper bag yang dibawanya di atas sofa. Iya, sudah sana berangkat sekolah, ganggu orang lagi tidur saja," gerutu Rehan. "Is, bukannya terima kasih udah dianterin makanan juga," ucap Cecil. Jangan dengerin kakakmu, Sil. "Makasih ya udah repot-repot anterin makanan sama baju ganti," ujar Anissa. "Sama-sama Mbak, aku nggak repot kok, kan yang masak Bibi bukan aku," ucap Cecil. "Ya sudah, sana berangkat sekolah, ngapain lama-lama di sini?" usir Rehan. "Kak, inget ya, ini rumah sakit. Mbak Tisa juga belum sembuh, jadi dipending dulu bikin ponakannya," ucap Cecil yang langsung lari keluar dari kamar itu. "Dasar anak kecil," gerutu Rehan. Anissa hanya menggelengkan kepalanya sembari tersenyum melihat tingkah kakak adik itu. "Enak gak sih mas punya adik?" tanya Anissa. "Enggak, dia cuma bikin rusuh saja kerjaannya," ucap Rehan. "Jangan gitu mas, aku saja yang gak punya adik pengen banget punya adik," ujar Anissa. "Bukannya sekarang udah punya adik, kenapa pengen punya lagi?" tanya Rehan. "Maksudku pengen punya adik kandung mas, tapi apalah dayaku yang hanya seorang anak tunggal," ujar Anissa sangat sedih. "Anggap saja Cecil adik kandungmu, dia juga dari dulu pengen punya kakak perempuan. Dari dia anak yang kurang kasih sayang dari orang tuanya. Makanya saat dia tahu bagaimana lembutnya kamu, dia langsung luluh. Karena dia mendapatkan kasih sayang itu dari dirimu," ujar Rehan. Aku menganggapnya adik kandungmu. Apa boleh aku mendidik dia seperti mauku?" tanya Anissa. "Lakukanlah, asal itu didikan yang baik," ucap Rehan. "Makasih mas, aku janji akan memperlakukan Cecil layaknya adik kandungku sendiri. Karena aku sangat menyayanginya," ujar Anissa yang langsung memeluk tubuh suaminya. "Sama-sama sayang," ujar Rehan yang membalas pelukan istrinya. "Permisi tuan, saya membawa sarapan dan obat untuk Nyonya Anissa," ucap seorang perawat yang sudah berada di dalam. "Oh ya, silakan sus," ucap Rehan yang terlihat salah tingkah. "Dimakan ya Nyonya, makanan dan obatnya," ucap sang perawat. "Makasih sus, apa hari ini saya boleh pulang?" tanya Anissa. "Untuk soal itu bisa Nyonya tanyakan langsung saat dokter memeriksa Nyonya nanti," jawab sang perawat. "Baik sus, makasih banyak," ucap Anissa. "Saya permisi tuan." Nyonya permisi pamit perawat. Rehan mengambil makanan itu dan membukanya. "Sekarang kamu mau makan dulu, habis itu minum obatnya," titah Rehan. "Kita makan bareng-bareng ya mas," pinta Anissa. "Aku bisa makan setelah kamu makan," ujar Rehan. "Aku nggak mau kalau Mas Res juga nggak ikut makan," ujar Anissa. "Baiklah, aku juga akan makan," ucap Rehan. Dia bangkit dari duduknya dan mengambil kotak makan yang dibawakan oleh adiknya. "Aku makan sendiri saja mas, tanganku masih kuat. Mas juga makan makanannya," ujar Anissa. "Baiklah, kita makan sama-sama," ujar Rehan. Mereka pun makan di tempatnya masing-masing dan dengan makanan yang berbeda. Sesekali Rehan mengelap bibir Anissa yang terlihat belepotan saat makan. "Kenapa kamu jadi seperti anak kecil seperti ini? Makan saja belepotan," ujar Rehan.
Kan emang aku anak kecil. Kamu saja yang nikahin anak kecil kayak aku, ujar Anissa. Kamu kan anak kecil yang udah bisa bikin anak kecil, ucap Rehan dengan santai. Siapapun juga bisa bikin kali, gak harus aku juga, gerutu Anissa. Kamu beda. Kalau bikinnya sama kamu pasti anak kecilnya gemesin kayak kamu, goda Rehan. Kata siapa? Kalau jadinya jelek gimana? Tanya Anissa. Gak bakal deh, tempat cetaknya aja ganteng sama cantik, ujar Rehan sembari mengedipkan matanya genit. Apaan sih cetak-cetak? Dikira puding apa bisa dicetak, gerutu Anissa. Kamu gak percaya? Mau lihat cetakannya? Tanya Rehan yang terus saja menggoda Anissa. Enggak, masih pagi ya, jangan Victor gitu, ujar Anissa. Victor apa itu? Tanya Rehan bingung. Masa gak tahu sih Victor itu pikiran kotor, kayak pikiran Mas Ray yang udah kotor, ucap Anissa. Biarpun pikiranku kotor, yang penting istriku betah sama aku, ucap Rehan. Permisi tuan, di depan ada seorang perempuan yang ingin menemui Nyonya. Dia bilang sahabatnya Nyonya, ucap salah seorang penjaga yang masuk setelah mengetuk pintu. Namanya siapa? Tanya Rehan. Nona Cindy tuan, jawab sang penjaga. Suruh masuk, tita Rehan. Cindy, aku lupa nggak ngabarin dia. Terus dari mana dia tahu aku di sini? Gumam Anissa. Anissa, kenapa kamu? Maaf Pak, saya kira Pak Rehan tidak ada di dalam. Cindy tidak lagi meneruskan gelotehnya saat melihat Rehan berada di samping Anissa. Tak apa, silakan lanjutkan saja. Saya juga akan keluar, ucap Rehan. Sayang, aku keluar dulu ya, pamitnya pada sang istri. Ya mas, nanti kesini lagi ya, pinta Anissa. Pasti sayang, Rehan mengecup kening Anissa sekilas sebelum keluar dari ruangan itu. Cindy memastikan Rehan sudah keluar dari kamar itu. Setelah dirasa aman, Cindy langsung menghambur ke dalam pelukan Anissa. Kenapa kamu gak bilang kalau sakit? Apa kamu gak nganggap aku lagi? Bagaimana kalau gak ada yang ngurus kamu? Bagaimana kalau suamimu sibuk kerja dan gak bisa nungguin kamu di sini? Cindy terus saja melayangkan pertanyaannya. Maaf, aku lupa nggak ngabarin kamu. Aku juga nggak bawa ponsel ke sini. Kamu tahu dari mana aku di sini? Tanya Anissa. Dari Bibi yang ada di rumahmu. Aku datang ke rumahmu tadi pagi. Awalnya Bibi itu nggak mau ngasih tahu aku, malah dia kayak takut gitu sama aku. Tapi setelah aku kasih lihat foto kita berdua, baru dia percaya kalau aku sahabatmu. Memang sedang ada masalah apa di rumahmu? Tanya Cindy. Gak apa-apa, kemarin ada sedikit kecelakaan, mungkin karena itu Bibi jadi lebih waspada jika ada tamu yang datang, apalagi belum pernah main ke rumah, jawab Anissa. Tapi kenapa kamu bisa kayak gini? Itu kepalamu kenapa ditempelin kayak gitu? Tanya Cindy. Aku gak apa-apa Cindy, kamu gak usah khawatir, jawab Anissa. Bagaimana aku gak khawatir kalau kondisimu seperti ini? Apa suamimu memperlakukanmu dengan buruk? Atau adik iparmu yang ngelakuin ini? Tanya Cindy. Enggak Cindy, mereka baik sama aku, mereka yang menjagaku di sini kok, ucap Anissa. Cindy ingin bertanya lebih lanjut namun diurungkannya saat melihat pintu terbuka. Rehan masuk ke dalam kamar dengan santainya. Apa kamu masih lama di sini? Tanya Rehan. Apa saya mengganggu kalian? Cindy balik bertanya. Oh tidak, saya akan ke kantor. Kalau kamu tidak keberatan, saya ingin menitipkan Anissa di sini bersamamu, ujar Rehan. Tidak masalah Pak, dengan sangat senang hati saya akan di sini sampai Pak Rehan kembali, ucap Cindy dengan gembira. Gak usah Mas, Cindy juga kuliah, aku sendiri juga gak apa-apa kok, kan sudah ada penjaga di luar, tolak Anissa. Saya hanya tidak ingin istri saya merasa bosan sendirian di dalam kamar ini, ucap Rehan. Tidak masalah Pak, saya akan tetap di sini, ujar Cindy. Ya sudah, saya tinggal dulu. Hubungi saya jika ada apa-apa, ucap Rehan. Sepeninggalan Rehan, Anissa langsung mencubit tangan sahabatnya. Aduh, kenapa dicubit sih? Sakit tahu, rintih Cindy. Kamu kan kuliah, kenapa bilang mau jagain aku sih? Ujar Anissa kesal. Kamu tenang saja, aku udah izin kok kalau nggak masuk hari ini. Duh, cubitan mulai membekas nih, gerutu Cindy. Syukurin, lagian ngapain harus izin segala? Kamu kan bisa datang lagi ke sini setelah selesai kuliah, ujar Anissa. Gak mau capek bolak-balik, mending di sini saja nemenin kamu. Ya, siapa tahu ada dokter ganteng yang nyantol gitu, ujar Cindy. Laki-laki mulu yang dipikirin.
mentang-mentang jomblo, ucap Anissa. Biarin, mentang-mentang udah nikah kamu, ucap Cindy. Memang aku udah nikah. Enak tahu nikah, ada yang nemenin tiap hari, kasih perhatian, tidur ada yang nemenin. Pokoknya kemana-mana ada yang ngawasin deh. Serasa jadi ratu tahu, ujar Anissa. Udah deh, jangan bikin Jones kayak aku iri. Nanti aku rebut lelakimu baru tahu rasa, ujar Cindy. Memangnya berani? Tanya Anissa. Ya enggak lah ya, kali aja berani deketin laki-laki dingin seperti Pak Rehan. Bisa habis kesabaranku ngadepin dia, ujar Cindy. Mereka pun melanjutkan obrolan mereka dengan obrolan-obrolan receh yang tidak ada manfaatnya. Sesekali Cindy menceritakan tentang pria yang sedang dia kagumi di kampus dan beberapa hal lain yang dia lalui sendiri. Tak jarang mereka berdua sama-sama tertawa dengan ceria. Cindy yang terkesan lucu menurut mereka. Nah, segitu dulu ya bab 91-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya Kak. Terima kasih, bye-bye.